Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Bapak Yonatan. Oke, pada kali ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita bersatu doa, doa menurut agama dan Kristen masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari yang seperti Bapak bilang di WhatsApp group, kalau hari ini kita akan melakukan pembelajaran PPKN. Sebelum itu Bapak akan men-share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nah, ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu. Jadi di sini Bapak sudah menyediakan sebuah tangan yang warna kulit putih, hitam, sawo matang nih dan sebagainya. Jadi kita akan benar-benar belajar tentang keberagaman karakteristik individu itu apa dan kegunaannya apa, seperti itu. Dan yang kemudian, yang paling penting ini kita harus tahu arti dari keberagaman karakteristik. Apa sih itu keberagaman karakteristik itu? Keberagaman karakteristik dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu dan dapat diartikan sebagai keadaan yang membuat seseorang memiliki keberagaman yang berbeda. Jadi seperti anak-anak, teman-teman, dan Pak Guru sendiri itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Jadi kita tidak boleh menyamakan karakteristik kita dengan orang lain. Itu tidak bagus anak-anak ya. Jangan dicontoh seperti itu. Dan keberagamannya dapat dilihat dari segi suku, ras, agama, maupun pemahaman budaya yang dimilikinya. Jadi, semua orang itu adalah berbeda-beda dicipta. Kita diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda anak-anak. Jadi, apalagi kita bangsa Indonesia memiliki banyak suku, ras, apalagi agama. Sangat banyak sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita, walaupun berbeda, kita tidak bersatu. Jadi kita tetaplah bersatu, yaitu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan membedakan, keberagaman kamu berbeda dengan saya. Jadi kamu bukan kamu bukan orang yang saya kasih gitu. Itu tidak baik anak-anak, karena perbedaan itu wajar dan perbedaan itulah yang menuntun kita untuk saling mengasihi. Seperti itu anak-anak ya. Next. Nah, keberagaman individu di lingkungan keluarga. Nah, ini contohnya seperti ini ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, di dalam keluarga pasti memiliki karakteristik yang berbeda yang Bapak seperti bilang tadi bahwa karakteristik semua orang tuh tidak sama. Kita diciptakan dan dilahirkan tuh berbeda. Nah, jadi belum tentu karakteristik yang dimiliki oleh sang ayah sama dengan anaknya ya, walaupun dari segi wajah tuh mirip. Dan juga belum tentu juga karakteristik dari si ibu sama dengan anak perempuannya. Itu uh, tidak mungkin ya, pasti ada yang sama tapi tidak sama-sama betul gitu ya, karakteristiknya seperti itu ya. Dan yang kemudian, nah ini ya, pentingnya memahami karakteristik di lingkungan keluarga. Di sini Bapak sudah menampilkan apa aja sih pentingnya kita untuk mengerti karakteristik di lingkungan keluarga kita sendiri. Yang pertama yaitu memahami sifat antar anggota keluarga. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa karakteristik ini menjadi penghalang, tetapi kita harus tahu sifat antar anggota keluarga. Kan nggak mungkin dong kita satu rumah, setiap hari ketemu, setiap hari mengobrol, kita nggak tahu sifat antar anggota keluarga kita. Kita nggak tahu sifat mama kita nggak tahu sifat ayah kita nggak tahu sifat kakak kita, adik kita. Itu nggak ada ceritanya. Jadi di lingkungan keluarga, pentingnya memahami karakteristik di keluarga ini salah satu contohnya ya memahami sifat antar anggota keluarga. Dan yang kemudian
membentuk rasa saling menghormati dan menghargai. Nah, apalagi anak-anak di sini kan memiliki orang tua yang jauh lebih tua. Mereka adalah orang yang mendidik kita dari kecil, menafkahi kita, dan sepatutnya kita harus menghormati dan menghargai jasa-jasa yang sudah mereka berikan ke kita. Seperti itu. Dan yang ketiga nih, mengetahui cara bersikap menghadapi masalah. Nah, dalam keluarga itu nggak ada ceritanya yang keluarga yang hanya mulus terus jalannya tanpa ada persoalan, tanpa ada masalah. Pasti di dalam keluarga memiliki ada masalah toh, seperti contohnya masalah keuangan, finansial, kemudian masalah apalagi masalah konflik internal dan eksternal di lingkungan sekitar seperti itu. Nah, jadi gimana caranya keluarga ini mengetahui cara bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang dia hadapi. Karena nggak mungkin ya kalau ada masalah kita didiemin, kita diemkan. Jadi makanya itu perlunya cara atau sikap yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah yang ada di keluarga kita. Dan yang kemudian meminimalisir adanya perselisihan. Nah, di sini meminimalisir perselisihan di situ di keluarga kita atau di rumah kita pasti tidak asing ya Pak. Contohnya kakak adik berselisih, terus kedua orang tua kita ayah dan ibu sering berselisih, itu tidak menutup kemungkinan pasti itu adalah hal yang sudah wajar dan hal yang sudah lumrah atau umum seperti itu ya. Jadi di suatu individu rumah adalah untuk mengurangi munculnya perselisihan maupun pertikaian yang terjadi dalam keluarga. Dan perselisihan ini dikarenakan dengan adanya keberagaman karakteristik di individu di dalam keluarga. Nah, jadi karena adanya karakteristik ini pasti ada perselisihan di keluarga karena yang tadi Bapak bilang karakteristik orang kan berbeda-beda atau jadi bisa terjadinya perselisihan. Nah, yang harus kita hadapi ya meminimalisir bagaimana cara menyelesaikan perselisihan agar di kemudian hari ke depannya keluarga kita menjadi tentram seperti itu. Dan yang kelima, menjaga keharmonisan keluarga. Nah, ini paling penting anak-anak. Kenapa Bapak paling penting? Karena keharmonisan itu adalah suatu hal yang perlu dijaga kan. Karena kalau tidak bisa kacau dan imbasnya kepada anak-anak. Anak-anak akan stres, akan bingung mereka mendapatkan kasih sayang dari mana kalau keluarga mereka tidak harmonis. Seperti itu. Jadi perlunya menjaga keharmonisan dari keluarga dari mana? Dari kitanya dulu. Bukan dari kita sih, dari keluarganya, dari timnya itu. Gimana cara menjaga keharmonisan keluarga? Kalau ada yang salah ya kasih tahu, dan kalau kalian melakukan kesalahan ya perbaiki kesalahan kalian seperti itu agar keharmonisan kekeluargaan itu tetap utuh dan terjaga seperti itu. Oke. Dan yang terakhir yang keenam ini meningkatkan hubungan kekeluargaan. Nah, yang ini pasti meningkatkan hubungan kekeluargaan ini yang artinya memahami karakteristik dan sifat anggota keluarga satu sama lain harusnya dapat meningkatkan kepekaan ketika salah satu anggota mengalami masalah atau saat membutuhkan bantuan. Jadi ketika ada keluarga kita yang membutuhkan bantuan kita ya kita harus tolong, kita harus bantu yang apa yang kita bisa lakukan untuk keluarga kita yang minta tolong kepada kita. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, keluarga itu adalah tim. Satu tim kesusahan, mau nggak mau, yang lainnya harus ikut menolong, harus terjun untuk menolong satu orang ini. Karena itulah pentingnya sebuah keluarga. Nah, itu tadi anak-anak ada 6 poin yang Bapak jelaskan tadi. Pentingnya memahami karakteristik di lingkungan keluarga. Semoga kalian bisa mengerti dan melakukan 6 contoh yang Bapak sampaikan ini. Dan yang kemudian ini akan
kalau keluarga itu adalah anugerah dan kita patut mempertahankan yang seperti Bapak bilang tadi. Yang di poin ke-6 itu di mana menjaga kekeluargaan. Poin ke-6 itu kan meningkatkan hubungan kekeluargaan. Nah, sama yang statement yang kemudian ini adalah keluarga adalah anugerah dan kita patut mempertahankannya. Dan karena keluarga ini adalah anugerah dari Tuhan dan dimanapun kita berasal dan dimanapun kita sukses itu berawal dari sebuah keluarga anak-anak. Tanpa keluarga kita nggak bisa seperti saat ini, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa mengetahui arti kasih sayang seperti itu. Karena tadi ada baiknya kita untuk mempertahankan keluarga kita ya, walaupun karakteristik dari keluarga kita tuh berbeda-beda, ada yang keras, ada yang penuh kasih sayang lembut, ada yang egonya sangat tinggi, itu pasti ada dan itu tidak tidak menjadi hal yang kita takutkan seperti itu, karena dalam keluarga ini adalah sebuah anugerah dan nomor satu di dunia ini seperti itu. Nah, oke anak-anak, tadi kan sudah Bapak sudah menjelaskan apa tadinya itu pentingnya memahami karakteristik di lingkungan keluarga, terus apa itu karakteristik seseorang seperti itu, dan kemudian ada Bapak tadi menjelaskan bahwa keluarga itu adalah sebuah anugerah dan kita patut mempertahankannya seperti itu kan. Nah, di sini Bapak meminta kalian untuk mengerjakan dua LKPD yang sudah Bapak cantumkan di sini. Jadi LKPD-nya berisi tentang, kita buka. Nah, yang pertama ini anak-anak, LKPD-nya yaitu menganalisis dari yang Bapak sampaikan tadi tentang keberagaman karakteristik di lingkungan keluarga seperti itu. Dan kemudian ada tugas lagi LKPD yang kedua yaitu kesimpulannya. Jadi apa yang kalian analisis, apa yang kalian dapat dari yang Bapak sampaikan itu bisa kalian analisis, bisa kalian simpulkan, dan dituliskan di sini. Dan juga jangan lupa menuliskan nama lengkap kalian beserta isian sama seperti yang tadi, mengisi nama juga dan mengisi analisisnya seperti itu ya. Oke anak-anak. Oke, kita kembali lagi ke PPT. Sudah jelas anak-anaknya apa tugasnya tadi, yaitu menganalisis dari keberagaman karakteristik lingkungan keluarga, dan kemudian tugas yang kedua adalah menyimpulkan apa yang kalian dapat dari, menyimpulkan tuh bukan membuat kesimpulan yang secara singkat lah yang kalian pahami tentang karakteristik lingkungan keluarga yang Bapak sudah jelaskan tadi. Oke, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini yang sudah kita laksanakan, dan semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa berdampak dan berguna bagi kalian, karena materi yang Bapak sampaikan ini Bapak rasa adalah suatu hal yang patut kita junjung tinggi karena ini berkaitan dengan sebuah keluarga seperti itu. Oke, Bapak sebenarnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata pengucapan atau terlalu cepat dalam menyampaikan, Bapak bisa mohon maaf kepada kalian. Oke, karena kita tadi mengawali dengan doa dan kita akan mengakhiri dengan doa juga. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa di kemudian hari. Tetap jaga kesehatan, stay safe dan stay healthy, karena kondisi sekarang sangat marak untuk kita saksikan bahwa di Indonesia ini bahwa wabah corona semakin meningkat, dan perlunya kita untuk sadaran diri untuk tetap di rumah saja dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, seperti itu anak-anak ya. Oke, akhir kata Bapak tutup ya. Sampai jumpa.